Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Mela. Hari ini YouTube channel aku bakalan menampilkan sesuatu yang berbeda. Jadi bukan tentang beauty, tentang makan, ataupun tentang jalan-jalan. Tapi hari ini YouTube channel aku bakalan menceritakan tentang sesuatu yang horor. Jadi channel YouTube aku bakalan berisi tentang sesuatu hal yang berbau mistis atau sesuatu yang berkaitan dengan yang horor-horor. Jadi ini adalah video pertama aku untuk membahas hal-hal yang berbau mistis atau horor. Jadi aku bakalan berbagi pengalaman, tapi ya kali ini bukan pengalaman aku sendiri tetapi pengalaman teman aku. Lebih tepatnya adalah teman SD aku yang mengalami kejadian yang horor. Pengalaman horor atau yang mengerikan. Tapi lebih tepatnya lagi, ini adalah pengalaman dari orang tua teman aku yang pada masa itu mengalami kejadian yang aneh. Jadi mari saja langsung kita bahas ceritanya. Oke, jadi teman aku ini sudah temenan sama aku dari SD dan sampai sekarang juga masih temenan. Jadi dulu kami itu satu geng pas SD. Mungkin kalau ada teman kami yang SD ngeliat pasti tahu itu teman aku siapa aja yang temenan aku, yang satu geng sama aku dari SD, yang sering main bareng. Jadi dia tuh teman dekat. Jadi teman aku ini tinggal gak jauh banget dari rumahku, sekitaran 5 menit udah nyampe kalau dari rumah aku. Jadi rumahnya itu bentuknya sih agak seperti rumah zaman dulu, rumah Belanda, yang depannya itu udah semen tapi belakangnya tuh masih kayu, tapi lantainya udah semen guys. Jadi untuk dari rumahnya ini untuk menuju ke dapur, jadi kan agak tinggi gini di rumahnya, agak tinggi di bagian depan rumahnya, terus di bagian belakang rumahnya. Jadi di bagian sini itu ada kayak parit gitu loh, parit. Terus di belakangnya rumahnya masih ada sumur-sumur gitu di dalam rumah. Jadi aku tuh sama dia pas masih kecil sering banget main di rumah dia. Kadang dia main ke rumahku, kadang aku main ke rumah dia, sering banget kayak gitu. Jadi aku pun dulu waktu masuk ke rumah dia tuh agak-agak ngerasain hal yang berbeda. Kayak gak ngerti lah, anak kecil gitu pas SD ya kan, masuk ke tempat yang agak gelap dikit merasa aneh gitu, kayak ngeri gitu. Jadi memang rumah dia tuh agak sedikit horor kalau menurut aku gitu ya kan. Dia juga bilang rumah dia tuh kayak horor di bagian dapurnya. Tapi sampai sekarang pun aku masih belum tahu apakah memang benar rumahnya itu dulu bekas rumah Belanda atau gimana. Tapi yang jelas bentuknya rumahnya itu masih bentuk kayak bangunan yang tua udah lama. Oh ya, sebelumnya aku udah izin dulu sama teman aku ini untuk aku ceritanya ke YouTube. Karena kalau terus aku juga udah bilang namanya nggak bakal disebutkan. Nah langsung aja ke inti ceritanya, nggak perlu panjang lebar. Jadi aku nggak mau memperpanjang durasi. Jadi ceritanya begini. Jadi pukul 8 malam atau jam berapa gitu lah. Jadi dia lagi bikin PR. Nah saya tuh pas SD kan sering banyak PR tuh. Jadi dia lagi bikin PR sama mamanya. Jadi itu masih normal-normal aja guys. Jadi setelah dia buat PR itu dia ngantuk, jadi dia tidur. Namanya anak SD jam 9 pasti udah tidur ya kan, kalau di zamannya kami. Jadi dia udah tidur, orang tuanya masih belum tidur. Nah sekitar jam 10 atau jam 11-an, ini ceritanya dia yang ceritain ke aku, dan mamahnya yang cerita ke dia gitu guys. Jadi ini betul-betul kayak memang betulan terjadi gitu.
Nah, sekitar jam 10-an orang tuanya ini ngantuk. Ya, jadi mereka tidur seperti biasa. Kegiatan di malam hari ya tidur. Nah, jadi si teman aku ini dia tidur itu masih sama orang tua. Ya namanya anak SD ya kan guys. Ya masih wajar lah kalau tidur sama orang tua. Jadi dia tuh tidur di antara orang tuanya. Jadi dia tidur di tengah, di kasur, satu kasur bertiga. Dia di tengah dan kiri kanannya adalah orang tua dia. Jadi awalnya semuanya normal saja, normal. Tiba sampailah pada saatnya menuju pukul jam 11 lewat. Setelah jam 11 lewat itu, orang tua teman aku ini mendengarkan suara. Mendengarkan suara apa? Jadi orang tuanya mendengarkan suara bahwa teman aku ini jatuh dari tempat tidur. Mungkin sampai di sini kejadiannya itu nggak aneh ya guys, belum merasa keanehan sama sekali karena cuman orang tuanya cuman mendengarkan, lebih tepatnya mamanya mendengarkan bahwa teman aku ini jatuh dari tempat tidur. Ya kalian tahu sendiri lah kan, bunyi orang jatuh dari tempat tidur itu gimana. Jadi tempat tidurnya itu ya ada kolongnya guys, ada kolong tempat tidurnya. Jadi setelah orang tuanya mendengarkan si anak jatuh dari tempat tidur, teman aku ini jatuh dari tempat tidur, sontak orang tua ya gimana kalau dengerin anaknya jatuh dari tempat tidur pasti pengen naikin anaknya lagi ke atas tempat tidur ya kan. Ya pastinya orang tua mana yang membiarkan anaknya jatuh dari tempat tidur, dibiarin gitu. Jadi pas orang tuanya dengar dia jatuh, ya langsung naikin dong, kayak mau narikin tangan, terus mau bilang pasti ya orang tua kita, nak bangunlah, jatuh tuh, jangan tidur di bawah, bangun, naik, ayo ke tempat tidur. Pasti orang tua kita kalau dengar kita jatuh dari tempat tidur pasti gitu kan kalau kita tidur sama orang tua kita. Nah tadi niatnya orang tua teman aku itu mau kayak gitu, tetapi kalian tahu apa yang terjadi? Pas orang tuanya itu nurunin tangan ke bawah kolong, bukan ke bawah kolong yang beneran ya guys, ke samping tempat tidur, turunin ke bawah. Pas dia mau narik, itu tangan anaknya merinding dong. Jadi orang tuanya itu ngerasain ada rambut-rambut halus pas mau narik tangannya. Di situ orang tuanya udah heran, kenapa tangan anaknya banyak banget bulunya. Dan kalau kalian nyimak apa yang aku bilang sebelumnya, pasti kalian bilang, kenapa orang tuanya narik anaknya jatuh sedangkan anaknya itu tidur di tengah-tengah? Kok bisa anaknya jatuh dari tempat tidur? Mungkin pada saat itu orang tuanya itu lagi ngantuk ya, jadi nggak kepikiran kalau anaknya itu tidur di bagian tengah ranjang. Nah setelah ditarik tadi sampai ke atas guys, menuju ke muka gini, pas mau lihat, astagfirullah, sumpah merinding guys. Jadi orang tuanya itu bilang kalau dia itu ngangkat bukan tangan anaknya tapi kepala orang guys. Kalian bayangin coba,
jam 11 lewat malam narik ngelihat begituan. Kalau aku jadi orang tua dia tuh udah nggak punya astaga. Nah, setelah orang tuanya ngeliat itu, terus kata orang tuanya itu, dia tuh ngeliat ke kepala itu, ini kepalanya menatap juga ke orang tuanya. Dan sontak dan refleks orang tuanya itu langsung melempar yang udah dipegangnya tadi itu ke lantai. Jadi setelah dilempar gitu orang tuanya teriak juga kan, pasti bapaknya kebangun. Jadi bapaknya kebangun, terus si temen aku nih kebangun juga, terus nyalain lampu, tanya kenapa mamanya teriak. Terus mamanya ceritain lah kejadian itu ke bapaknya. Nah, setelah diceritain ke bapaknya, terus bapaknya coba ngecek lagi ke bawah ranjang. Ke bawah ranjang dilihat lagi, dan di lantai juga dilihat, guys. Ternyata tuh nggak ada sama sekali. Nah, setelah kejadian itu, langsung orang tua teman aku ini bilang, bapaknya bilang, kan anakmu tidurnya di bagian tengah, kok kamu bisa kepikiran dia jatuh dari tempat tidur? Dan dari situlah mamanya sadar, guys. Oh iya, kan dia tidur di bagian tengah, kok tadi aku dengar suara dia jatuh dari tempat tidur. Sumpah, kalau itu aku nggak mau membayangkan gimana. Untung aja rumahku itu nggak ada tempat tidurnya itu di atas lantai langsung. Serius, aku nggak tahu itu menurut kalian horor atau enggak, tapi pastinya buat aku ya itu horor banget. Karena yang ngalamin orang tua, bukan anaknya. Memang anaknya nggak mengada-ngada. Terus kami juga pernah nanya ke orang tuanya, ternyata benar itu kejadiannya terjadi sama mereka waktu itu. Jadi untuk video aku kali ini, aku tidak akan memaksakan kalian untuk mempercayai apa yang aku katakan tadi, karena apa yang kami alami tidak pernah kalian alami. Sekian dulu video aku kali ini. Kalau kalian punya video tentang hal-hal mistis atau hal-hal yang sangat horor, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa kirim ke email aku untuk aku ceritakan di channel YouTube aku. Jangan lupa like kalau kalian suka video horor seperti ini, dan jangan lupa kalian komen di bawah untuk kasih saran. Dan jangan lupa juga buat kalian subscribe channel YouTube aku. Bye bye.